Halo semua, selamat datang. Teman-teman, bayangkan jika teman-teman sedang berdiri di tepi pantai melihat ombak yang terus bergulung tanpa henti. Begitulah cara banyak dari kita menjalani hidup. Terus bergerak, terus melangkah tanpa memberi diri kita waktu untuk berhenti dan menarik napas. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak pernah berhenti? Ombak itu bisa menghancurkan, bukan? Saat ini, saya, Salsabila Azahra, akan membahas sesuatu yang sering kali tak terlihat, namun sangat mempengaruhi hidup kita. Bukan sekedar rasa capek biasa, tetapi kondisi yang merampas kemampuan kita untuk menikmati hidup, berkreasi, dan menjadi diri terbaik kita. Saya akan memandu teman-teman melalui langkah-langkah praktis untuk memahami, mengelola, dan yang terpenting mengatasi lelah mental. Lalu, lelah mental itu seperti apa? Kalau berdasarkan definisinya, lelah mental adalah seseorang yang mengalami penurunan signifikan dalam kapasitas mental dan emosional akibat tekanan atau beban kerja yang berkepanjangan tanpa cukup waktu untuk istirahat dan pemulihan. Lelah mental itu bisa kita rasakan dari berbagai respon pada diri kita. Yang pertama adalah di mana kita mengalami penurunan konsentrasi. Kita juga mengalami namanya mudah frustasi. Kemudian kita juga adanya peningkatan stres dan kecemasan. Lalu ada penurunan motivasi terhadap aktivitas yang biasanya kita lakukan. Kemudian kita juga dapat melihat lelah mental itu dari gangguan tidur dan gangguan makan. Misalnya ketika kita kelebihan tidur atau kekurangan tidur. Begitu juga sebaliknya, kita bisa kelebihan makan yang menyebabkan berat badan atau kekurangan makan yang menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian ternyata respon atau bentuk dari kelelahan mental itu berupa juga penarikan diri dari kegiatan sosial. Kita juga biasanya itu memang lambat, mohon maaf bukan lambat, memang kita malas atau mungkin takut untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Kemudian ternyata lelah mental juga dapat berupa penurunan motivasi pada apa yang diminati. Dan yang terakhir, ternyata respon atau dampak dari lelah mental itu juga bisa kita lihat dari masalah kesehatan fisik kita. Misalnya kalau mahasiswa seperti saya itu yang terjadi kebanyakan pusing atau juga asam lambung. Lalu bagaimana sih kita untuk mengatasi lelah mental tersebut? Yang pertama itu adalah awareness. Awareness sendiri berarti kesadaran diri yang merupakan sebuah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jujur dan objektif melalui refleksi dan introspeksi diri. Kemudian kalau berdasarkan perspektif psikologi Islam oleh salah satu praktisi psikologi Islam yang pernah saya hadiri pada acara kajian seputar psikologi Islam di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa untuk melatih meningkatkan kesadaran diri kita yaitu dengan menyiapkan wadah untuk menerima ilmu tersebut. Artinya kita perlu menyiapkan diri supaya terbuka pada ilmu tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencari ilmu terus-menerus tentang diri kita sendiri. Misalnya tentang ada seputar kajian, webinar, atau seminar dan sebagainya. Yang kedua juga kita juga bisa namanya mengambil jeda dan teknik mindful breathing. Ketika kita merasa lelah mental, kita boleh berhenti sejenak dari aktivitas harian kita. Kita boleh melakukan hal-hal yang kita sukai. Kemudian ada namanya teknik pernafasan. Di sini saya berlatih kedua teknik pernafasan. Yang pertama itu ada namanya teknik pernafasan 4, 7, dan 8, yaitu di mana
Keempat itu tarikan nafas, kemudian 7 ditahan, dan 8 dihembuskan. Kemudian ada yang namanya teknik pernapasan juga. Jadi, kelima jari kita digunakan seperti ini, kemudian kita tarik nafas, kemudian hembuskan, tarik nafas, hembuskan, sampai ke ujung jari terakhir. Kemudian balik lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita juga bisa melakukan journaling. Kita bisa belajar untuk menulis apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita pikirkan. Dengan seperti itu, kita jadi menuangkan atau dapat mengembalikan energi kita dari lelah mental tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah sebuah worksheet CBT thought record yang bisa kita lakukan supaya kita paham betul lelah mental kita itu seperti apa, dan hal ini sangat membantu saya. Ini menjadi salah satu cara saya yang disarankan oleh konselor saya saat itu, dan ini sangat efektif. Dalam worksheet ini juga ketika di bagian respon adaptif, ini merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kemudian, selain keempat cara tersebut, kita juga bisa mengatasi lelah mental dengan cara mengubah pola hidup, kemudian berinteraksi sosial, artinya kita menyembuhkan diri kita dengan cara mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Kemudian, membersihkan lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu alternatif terbaik supaya kita mengembalikan energi dari lelah mental tersebut. Dan kemudian, kita juga bisa mencoba hal-hal yang baru yang mungkin tidak bisa, mohon maaf, maksud saya belum pernah kita coba sama sekali. Yang terakhir, apabila kelelahan mental kita mungkin sudah tidak bisa ditangani oleh diri kita sendiri, mungkin kita perlu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog, konselor, dan psikiater. Baik, sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita fokus pada pencapaian, pekerjaan, dan tuntutan dunia luar, hingga melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu kesejahteraan diri kita sendiri. Lelah mental adalah pengingat bahwa kita bukan mesin. Kita membutuhkan waktu untuk berhenti, bernafas, dan merawat diri. Kesadaran, jeda, dan langkah-langkah kecil seperti journaling, pernafasan, atau mencari dukungan adalah kunci untuk bangkit dari kelelahan ini.